Nah, yang ini juga viral nih. Jadi beberapa waktu lalu sempat menuai kontroversi, bahkan ada lowongan kerja sebagai penyedia jasa peluk dan curhat profesional untuk wilayah Jabodetabek. Nah, ini tarif untuk satu sesi jasa layanan peluk dan curhat kabarnya bisa sampai Rp700.000. Tapi apa betul peluk dan curhat itu bisa membantu kesehatan mental dan fisik kita? Ya, kalau di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang, memang layanan seperti ini sudah ada. Namun pada prakteknya jasa seperti ini perlu pengawasan dan regulasi yang melindungi privasi kliennya. Sebuah rencana bisnis layanan jasa peluk dan curhat profesional sempat viral dalam beberapa hari terakhir. Orang mulai banyak membicarakan hal ini setelah lowongan kerja sebagai profesional cuddle atau pemeluk profesional beredar di media sosial. Iya, layanan jasa peluk dan curhat rencananya akan dibuka di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Target dari layanan ini yaitu orang-orang yang mengalami permasalahan hidup yang berpengaruh pada mental, perilaku, hingga aspek kejiwaannya. Di era sekarang, masalah seperti ini biasanya muncul karena mengalami broken home, perundungan, melewati pengalaman traumatik, tekanan kerja, hingga para kaum disabilitas. Sebenarnya itu bukan S1 psikolog doang ya, kita open buat semuanya. Hanya saja untuk sekarang kita emang gencar buat cari S1 psikolog. Karena apa? Karena S1 psikolog ini kan belajar tentang konseling juga kan. Nah, dari tim kami itu pengen memperkuat tim. Nah, dari S1 psikolog itu gitu. Nah, beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan dengan info lowongan pekerjaan jasa peluk profesional atau profesional cuddler yang diselenggarakan oleh Indo Cuddle dengan berbagai macam persyaratan. Tapi kamu jangan mikir kemana-mana dulu ya, karena tujuan dari bisnis ini adalah seperti layanan atau jasa teman curhat aja. Jadi, jika seseorang atau kamu sendiri yang memiliki jiwa dan hati yang butuh sandaran dan memiliki kisah yang hanya ingin didengarkan, bisa lewat jasa psikiater ini. Jasa peluk profesional sudah berjalan di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, hingga Jepang. Di sana tidak sembarangan orang bekerja sebagai pemeluk profesional. Selain harus memiliki pendidikan tinggi di bidang psikologi, mereka juga harus mematuhi etika dan perjanjian untuk tidak berbuat asusila. Sebagai pemberi jasa peluk profesional, mereka juga harus mendapatkan pelatihan yang benar akan posisi berpelukan dengan pasien. Nah, menurut Cuddle Sanctuary, yakni sebuah perusahaan jasa peluk profesional di Los Angeles, Amerika Serikat, ada nih beberapa posisi berpelukan yang dapat membuat kita nyaman saat sesi curhat berlangsung. Yang pertama, kita duduk bersebelahan dengan psikiater, lalu dapat menyandarkan kepala kita ke pundak psikiater, dan psikiater pun dapat mengusap kepala dan tangan satu sama lain dapat berangkulan. Dan yang kedua, kepala ditaruhkan ke paha psikiater, dan psikiater nantinya akan mengusap kepala dan bahu kita sambil mendengarkan keluh kisah kita. Dan yang ketiga, sandarkan punggung belakang kita kepada dada psikiater, lalu psikiater dari belakang dapat memeluk bahu kita dan merangkulnya. Berdasarkan penelitian, berpelukan juga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh dan mental. Nah, berpelukan juga mempunyai berbagai macam manfaat nih, seperti meringankan rasa sakit. Kedua, menekankan tekanan darah. Ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, mengurangi resiko jantung. Dan yang terakhir, otak kita juga dapat meriliskan hormon oksitosin yang efektif dapat meringankan rasa depresi kita loh. Meski berpelukan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan fisik, namun nyatanya tidak sembarang orang dapat memberi jasa seperti ini, termasuk psikolog sekalipun. Layanan seperti ini hendaknya diatur dan diawasi dengan benar, terutama dari sisi etik psikologi. Mungkin ada beberapa kasus yang memang mungkin memerlukan itu, tetapi tentu situasinya berbeda ya. Jadi misalnya
dalam kondisi trauma, dalam kondisi shaking gitu ya, bergetar dan lain sebagainya, mungkin gitu. Tapi sekali lagi seperti tadi saya sebutkan, dalam 28 tahun itu pun itu kan sangat dibatasi oleh kode etik ya. Saya pun misalnya berani memeluk atau menyentuh, itu ada aturannya tersendiri gitu loh. Bayangkan seandainya orang yang kita peluk itu tidak suka atau kemudian tidak terima, lalu kemudian melayangkan gugatan, kan itu bahaya gitu ya. Jadi, dan sekali lagi yang saya utamakan, yang paling penting adalah bahwa tidak semua masalah psikologis itu selesai hanya dengan sebuah pelukan. Mendapatkan pelukan di tengah kondisi tidak stabil tentu bisa memberikan dampak positif, tapi tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Ada baiknya segala masalah yang kita alami itu pun dicurahkan pada orang-orang terdekat dan terpercaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.